array itu sendiri kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function. Di sini ada objek misalnya. Dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya. Hello world atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai skrip di sini. Gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula, bagaimana cara membuat variabel, declare dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3. Ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin ya di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gue akan jelaskan dulu ini maksudnya apa. Dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuman sekedar, oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array, nggak cuman sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gue komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah. Dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke-0, indeks ke-0, urutan pertama, indeks ke-0, muka. Urutan kedua, indeks ke-1, tangan. Urutan ketiga, indeks kedua, itu bibir. Bentar, notifnya gua matiin dulu anjir, berisik banget ini. Right, sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 itu, tetap di sini tuh sebenarnya ada. Yang mana 0, 1, 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar ngoding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1. Dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal-hal yang mesti kalian kulik lagi, apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0, 1, 2 itu apa. Itu disebutnya indeks. Jadi indeks ke-0 adalah senyum, indeks ke-1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Urutan pertama adalah muka, urutan kedua adalah tangan, urutan ketiga adalah bibir kalau secara manusianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini, dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi? Values-nya. Taruhlah indeks ke 0 dulu, ya kan, indeks ke 0 muka tuh. Kita taruh di sini, gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke 1 gua isi dengan misalnya dengan trompet. Trompet apa itu ya? Bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks kedua
itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja. 0, 1, 2. Nah, kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke 0 tuh apa, indeks ke 1 tuh apa, indeks kedua tuh apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian enggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah, ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0, 1, 2. Kalau gua tanya ke lu yang baru ngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari taunya di mana? Di konsol log sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0. Jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array.length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah gini aja. Oke. Kalau kita konsol log array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2 dan indeks ke 0-nya adalah setan, indeks ke 1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa, bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini. Oke. Array kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke 0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajeleng gimana bang? Array kita 3 sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke 1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty, lihat empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2 yang artinya ada 2 nilai yang kosong lalu diikutin dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil ya, ini masuk ke materi kedua cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke 0 di dalam array kita. Array ke 0 atau indeks ke 0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya. Kasih tanda 0. Kalau kita save dan kita lihat ke log itu bakal muncul si bunga. Nih bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong. Key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak adaan, undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu sebenarnya bersifat undefined. Tidak terdefinisikan, belum diapa-apakan. Lalu yang 1 pun sama juga. 1 karena dia masih belum ada apa-apa, masih undefined juga. Kalau kita pengen isi, kita bisa kasih dia data di sini kayak tadi lagi. Mau tidak berurutan pun nggak apa-apa bro. Nggak berurutan juga nggak kenapa-napa, aman aja. Taruhlah di sini X. Ya kan, ini nggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value udah berubah jadi bunga
ini dan ini. Cukup paham tentang penjabaran, pembuatan array dan juga pemanggilannya. Seharusnya cukup mudah ya untuk di awal kali kita belajar array, mulai dari pemanggilan dan juga pembuatannya dulu. Oke, gua akan hapus ini dan kita akan bermain dengan modelan yang pertama aja. Ini caranya, dan kita akan tambahkan beberapa item di sini. Misalkan kita akan bermain yang namanya buah-buahan aja supaya mudah untuk dipahami ya. Oke, di sini jadi gua udah punya 1, 2, 3, 4, 5 data buah, dan kita akan coba kelola ini. Bagaimana cara kita mengetahui buah-buah yang ada di dalam sini, kurang lebih kayak gitu. Untuk materi yang kedua itu kita harus tahu apakah array ini mengandung sesuatu atau tidak. Kayak contohnya misalnya, apakah di dalam data array saya mengandung semangka? Apakah di dalam array saya mengandung alpukat? Nah, kayak gitu ya. Kalau kita lihat secara kasat mata kan memang iya mereka mengandung semangka dan mengandung alpukat. Masa iya di sini kita tiba-tiba iya, kan nggak mungkin. Jadi harus kita coding sedikit. Array saya dot includes, apa yang akan lu cari? Mengandung, taruhlah mengandung semangka. Mana semangka sini? Nih ya. Ini artinya apakah array saya mengandung semangka? Ya. Jadi kita akan coba buat dia di dalam variabel const is semangka, bahasa Inggrisnya apa ya? Is semangka lah. Udah semangka aja, lupa gua. Bahasa Inggris semangka apa sih anjing? Oke, semangka ya. Kita konsol log semangkanya. Kalau dia bernilai true maka dia ada semangkanya. Kalau dia bernilai false maka di dalam array saya ini nggak ada semangkanya. Kita cek ke browser. True, artinya dia ada semangkanya. Kalau gua masukkan selain semangka, taruhlah di sini gua buah apa ya? Nah, buah ini nih. Buah pisang. Ini kan gak ada pisang ya. Kita coba masukin pisang sini. Kalau gua baca, apakah array saya itu mengandung buah pisang? Lu lihat dah ke sini, ada pisang enggak? Enggak kan? Berarti harusnya kan munculnya false. Jadi kalau kita console log, kita ganti dulu pisang. Jadi enak nih. Const pisang alias variabel pisang untuk mengecek apakah array saya itu mengandung pisang atau tidak. Jadi kalau kita console log false, dia tidak mengandung pisang. Oke, gua balikin lagi ke semangka ya. Sip. Kita udah tahu di sini tuh ada semangka. Kalau misalkan lu pengen tahu semangka itu ada di posisi indeks keberapa, lu udah tahu di sini ada semangkanya. Anggaplah lu nggak punya gambar buah-buahan ini di dalam array ini. Anggaplah ini nggak ada, gua tutup, anggaplah ya. Misalkan ini gua cut. Ternyata di dalam array itu memang mengandung semangka. Dan lu harus tahu semangka itu ada di posisi keberapa, didempet sama buah-buahan apa misalnya gitu. Dan untuk mengetahui itu lu bisa pakai yang namanya index of. Jadi const posisi pisang sama dengan array saya dot index of apa yang mau lu masukkan. Ini bukan pisang lagi, ini semangka, sorry Pak, semangka. Posisi semangka. Oke. Masukkan ke sini index of semangka. Kalau gua console log semangka, dia udah tahu lah ya, dia ada true, dan jika true maka gua akan munculkan posisi semangkanya. Maka kita di sini mesti kasih kondisi sedikit lah. Jika semangka maka console.log posisi semangkanya. Oke. Ini artinya kalau semangka bernilai true, maka munculkan posisinya. Jika tidak, console.log saya tidak tahu posisinya di mana. Kalau kita refresh, ada di indeks ke-3. Apakah betul? 0, 1, 2, 3. Itu untuk mengetahui semangka. Jadi kalau kita perlengkap di sini, kalau gua pakai backtick di sini ya, bro. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke, masukin posisi semangka. Oke. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke-3. 0, 1, 2, 3.
Kalau udah kayak gini kita bisa lebih enak lagi. Misalkan di dalam sebuah perumpamaan lu harus tahu buah sebelum buah semangka itu ada apa buahnya. Ini nih. Lalu buah setelah buah semangka itu ada apa buahnya. Nah, ini bermain logika-logika dasar ya. Karena kita udah tahu posisi semangka yang mana ada di sini, variabel posisi semangka. Oke, sorry sebelum lebih jauh, ini if else-nya kita naikin sebelum variabel ini karena variabel ini akan mencari indeks semangka karena sayang aja di sini udah validasi semangka. Kalau udah dicek semangkanya cari indeksnya, jadi si ini harusnya sih ada di dalam sini, bisa kayak gini. Ya. Jadi kalau memang tidak mengandung ya sudah nggak usah dicari posisinya gitu aja biar nggak mubajir. Oke, di gua hujan jadi sorry kalau kedengaran suara hujan dan juga petir geluduk ya bro, mohon dimaklum aja. Kita tadi mau lanjut apa? Mencari posisi si ini ya, ini buah apa gua nggak tahu dah. Pokoknya posisi buah sebelum buah semangka dan juga posisi buah setelah buah semangka. Oke, gua akan main di sini. Cons before sama dengan ya posisi sebelum semangka, artinya kita udah tahu indeks semangka itu ada di mana. Dia tuh tadi 3 ya kan, 0, 1, 2 ke 3. Tinggal kita cari tahu posisi indeks sebelum indeks 3 adalah 2. Jadi kita tinggal declare aja before atau index before. Index before itu di sini berarti tinggal posisi semangka dikurangin 1, ya kan? Setelahnya berarti cons index after posisi semangka ditambahkan 1. Lalu untuk mengeluarkan apa buahnya berarti tinggal cons before sama dengan ini kan indeks, ini before berarti kita mencari buahnya bukan indeksnya gitu ya, langsung gitu aja. Sama dengan sebenarnya array saya dalam kurung array saya index before gitu. Ini untuk before dan untuk after berarti index after. Ntar gue jelasin, tenang aja. Artinya cari sesuatu di dalam array saya dengan indeks before, yang mana indeks before adalah 3 dikurangi 1 artinya indeks kedua untuk before semangka, sebelum semangka. Indeks kedua adalah 0, 1, 2, tepat. Lalu untuk yang after, array saya indeks after. Indeks after adalah posisi semangka plus 1. Posisi semangka tadi 3 ditambah 1 berarti 4. 0, 1, 2, 3, 4. Udah ketahuan. Jadi kalau kita log di sini console.log pakai backtick lagi. Posisi buah sebelum semangka adalah before. Oke. Buah setelah semangka adalah after. Jadi kalau kita reload cek ke browser dia akan menghasilkan buah sebelum semangka adalah buah ini, buah setelah semangka adalah buah ini, buah semangka itu dan bla 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 bla. Mengerti? Gua akan hapus konsol log yang ini karena kita udah nggak butuh posisi semangka lagi karena udah tertampung di dalam sebuah variabel. Kita bakal lanjutin ini. Gimana kalau misalkan gua pengen tahu posisi buah pertama itu apa? Buah apa gitu. Jadi ada shorthand yang bisa kalian pakai di JavaScript. Lu tinggal cons buah awal sama dengan array saya dot shift. Maka lu akan tahu posisi buah awal itu apa. Oke, kalau kita console log, buah awal adalah buah awal. Buah awal adalah alpukat. Kalau pengen yang akhir, berarti cons buah akhir sama dengan array saya dot pop. Console.log, buah terakhir adalah buah terakhir. Buah akhir, bukan bunga terakhir. Itu mah lagu. Buah terakhir adalah jeruk. Betul ya. Nah, apa bedanya array saya dot shift dengan array saya yang macam beginian? Sama aja. Tuh, tetap alpukat juga. Cuman untuk yang terakhir itu kenapa pakai pop supaya lebih mudah lagi. Kalau nggak pakai pop
taruhlah pakai kayak ginian. Emang lu tahu array indeks yang terakhir itu berapa? Kalau 0 itu alpukat, kalau 1 itu nggak tahu apa itu, kalau 2 itu pir mungkin atau apa ya, kalau 3 itu semangka, kalau 4 itu jeruk. Nah, iya kalau lu tahu posisi 4 terakhirnya, lu kan nggak tahu posisi 4 terakhirnya. Nah, supaya lu tahu posisi 4 adalah posisi terakhir, maka lu harus cari tahu dulu panjang datanya berapa, ya. Panjang data di sini adalah 1 2 3 4 5. Ada 5 data panjang datanya. Length sama dengan 5. Oke, panjang data nih. Lalu lu mesti mengeluarkan nilai yang terakhir. Kalau kita langsung masukin 5, indeks itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ada. Sedangkan di sini panjang data 5. Artinya apa? Artinya lu bisa lakukan pengurangan di sini. Jadi cari data di dalam array saya ini yang terakhir, itu artinya array saya dot length sekarang di sini berarti mencari indeks kelima, ya. Array saya indeks kelima karena length adalah nilainya 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kosong, gak ada apa-apanya. Kita kurangin dengan 1. So, buah akhir itu akan tetap di sini, di jeruk. Refresh. Tetap di jeruk. Tapi kalau lu gak kurangin dengan 1, maka dia undefined. Cukup mengerti betapa rumitnya JavaScript dengan bermain array? Kurang lebih kayak gitu bro ya. Ini masih level yang basic-basic tapi udah kayak begini. Jadi itu kalau di dunia kerja hal-hal beginian, algoritma, logik dan segala macam itu udah pasti biasa gitu ya. Harusnya sudah terbiasa mulai dari belajar hal yang semacam kayak beginian. Kayak kita udah bikin gimana caranya membuat array, terus kita juga udah cara panggil value-nya, cara menentukan posisinya. Ada satu hal yang belum gua sebutkan di sini, ini gua akan hapus dulu. Modelan yang terakhir, tadi kita belum ubah key-nya, yang mana key itu bisa diubah juga. Tadinya kan 0 1 2 3 0 1 2 3 kayak gitu-gitu terus, dan kita misalkan pengen ngasih ciri ke dalam key-nya karena ini buah-buahan kebetulan. Jadi taruhlah di sini gua akan hapus dulu dan kita kasih array kosong di sini. Gua pengen key pertama itu bukan 0, tapi gua pengen key pertamanya itu array saya alpukat sama dengan gua kasih di sini alpukat kayak begini. Ini bisa juga, atau key yang kedua kita kasih jeruk, lalu kita console log array sayanya, dan kalau lu cek ke browser akan menghasilkan hal seperti ini. Alpukat, ini alpukat, jeruk, ini jeruk. Loh kok lengthnya 0 bang? Untuk memanggil ini pun lu nggak bisa kayak begini, karena dia bukan berupa urutan, ya, bukan berupa indeks key yang dari 0 1 2 3 itu. Jadi untuk pemanggilannya lu mesti kasih di sini apa tuh namanya, kata-katanya apa, alpukat. Kalau lu pengen dapetin hasilnya, ini alpukat, ya. Terus jeruk, ini jeruk. Jadi ada banyak banget hal yang bisa kalian mainkan dengan array. Dan kenapa gua bikin video ini dengan santai kayak beginian walaupun lu pada pusing untuk belajar pertama kali. Jadi ini sebenarnya bukan video tutorial juga, cuman ngasih tahu bahwa array itu bisa sangat-sangat manipulatif, ya, bisa membuat lu pusing, bahkan bisa membuat lu jadi lebih mudah dalam mengerjakan hal-hal di dalam pekerjaan lu nanti gitu bro. Oke, kita move lagi ke hal yang berikutnya. Di sini materinya gua punya array copy. Oke, array copy kurang lebih minimal kita harus tahu yang namanya shallow copy dan juga deep copy di dalam JavaScript. Daripada gua salah, mending kita praktekin aja langsung. Mending kayak beginilah langsung ya. Oke, kita akan move ke masalah copy-copyan di dalam sebuah array. Jadi gua ini sebagai apa ya, pengalaman dulu aja. Jadi waktu itu gua punya data array yang cukup penting di sini. Taruhlah data array yang cukup penting itu adalah data-data buah-buahan seperti ini. Ini adalah data original yang dikirim sama bos gua misalnya gitu, dan bos gua ngasih notes ke gua. Lu boleh kelola array itu tapi jangan sampai merubah nilai standarnya, nilai yang gua kasih di awal. Nilai originalnya itu nggak boleh berubah. Gua waktu itu langsung bikin kayak begini duplikasinya dari array tersebut. Oke. Taruh di sini new
array saya sama dengan array saya. Ini yang gue lakukan dulu waktu gue kerja pertama kali dan mengelola array. Kurang lebih ini yang gue lakukan dan itu cukup goblok bagi gue. Lalu di sini gue taruh console log untuk kalian tahu apa yang terjadi di dalam array yang baru, new array saya. Gue akan masukkan ke sini. Lalu kita harus tahu juga array saya yang ada di atas itu nilainya apa sebelumnya ya dan setelah di copy. Oke, jadi di sini gue udah konsol 2 biji. Yang pertama yang original dan yang kedua ini gue kasih ciri KW alias duplikasi dari array saya. Dan memang kalau kita konsol log itu menghasilkan hal yang sama. Lihat gambarnya pun ini buah-buahan yang sama, betul? Kelihatan gak sih? Kelihatan dong harusnya ya. Buah-buahan yang sama nih. Cuman masalahnya gue nggak sadar ketika gue manipulasi isi array yang baru itu ternyata terimpact kepada isi array yang original. Let's say new array saya untuk posisi yang indeks pertama itu akan gua ubah menjadi bukan buah itu tapi buah lain-lain. Misalnya taruhlah bukan buah lah ya. Taruh di sini gua pakai X kayak gitu. Yang mana ketika gua save dan cek balik lagi ke browser, ya memang di sini array pertama udah berubah jadi X. Dan sisanya masih sama seperti yang original. Tapi ingat notes dari bos gua bahwa yang original itu gak boleh diubah deh ya, karena itu penting banget. Lu harus bikin copy dulu baru lu boleh ubah dari copyan tersebut. Kalau lu cek sini originalnya pun berubah. Kalau secara teori gue nggak bisa banyak ngejelasinnya kayak gimana dan kenapa. Tapi kalau lu pengen tahu lu coba baca yang namanya shallow copy dan juga deep copy di dalam JavaScript kurang lebih kayak gimana tuh ya. Walaupun sebenarnya di dalam bahasa lain pun sama juga ada yang beginiannya juga pasti. Cuman kalau di JS ya berbeda pengimplementasiannya. Jadi kalau lu mainannya JS ya lu cari aja shallow copy dan deep copy yang ada di dalam JavaScript. Nah ada beberapa cara supaya objek originalnya itu tidak berubah atau array di dalam isi nilai di dalam isi array saya itu nggak berubah. Lu bisa pakai di sininya misalnya kayak spread operator kayak begini. Jadi kalau kita save balik lagi di sininya X tapi di yang original masih original. Atau lu bisa pakai cara-cara lain kayak macam array saya .slice menghasilkan hal yang sama tidak berubah, atau array saya atau array.from array saya kayak gini tidak berubah. Atau lu bisa main kayak macam json.parse di sini terus lu kasih json stringify dan masukkan array saya ke sini dan nggak berubah, aman kayak gitu. Jadi diperhatikan aja dalam hal mengcopy sebuah array untuk bermain original dan duplikat atau KW-nya. Kalau pengen fokus merubah yang KW-nya itu tidak disarankan dengan cara yang seperti gua tadi di awal kayak begini. Lebih baik lu bikin memang objek baru dari array yang ini. Terlebih kalau kasusnya misalkan udah ada requirement bahwa original value dari array yang pertama itu nggak boleh berubah. Nah berarti nggak bisa pakai cara kayak beginian. Tapi ya tergantung situasinya lu mau kayak bagaimana. Kalau mau kayak begini ya ini sama aja kayak lu nggak usah ngetik ini gitu. Udah aja langsung manipulasi di dalam array saya-nya aja gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi. Jadi nggak bisa juga dipaksakan harus pakai yang copy. Itu nanti akan bersinggungan juga dengan hal-hal kayak macam performance. Ya jadi cukup ribet memang sebenarnya. Oke, taruhlah misalkan kita punya banyak tipe data. Di sini kan saat ini cuman string-string doang nih di dalam value array-nya. Jadi misalkan di dalam sini namanya array itu bisa isinya bisa banyak ya, bisa beragam, ada yang string, ada yang number, ada apa. Taruhlah yang pertama itu pisang, lalu yang kedua misalkan nomor 10, lalu yang ketiga misalkan sebuah objek dengan isian di sini misalnya tomato sama dengan true. Lalu sisanya misalkan ada array lagi, sekarang di sini arraynya adalah it kayak gitu misalkan. Cara pemanggilannya bagaimana? Ini kalau kita array sayanya kita konsol log tuh kurang lebih jadi kayak begini. Jadi kayak gini nih. Kan? 0 pisang, ini sebuah objek, ini sebuah it. Kalau kita mau panggil satu persatu, taruhlah yang pertama.
itu bisa kayak begini. Ini akan muncul pisang doang. Lalu kalau yang ke 1 itu muncul angka 10, kalau ke 2 itu muncul yang ini tetap sama, tomato. Lalu untuk yang terakhir kalau kita 4 sini, 3, eat. Kalau misalkan di dalam array yang eat itu ada lagi misalkan food kayak begini, jadi eat food. Kalau lu mau ngambil yang foodnya doang, berarti ini kan multidimensi bro, array di dalam array. Jadi kalau misalkan lu pengen ngambil yang food, tadi kan eat food udah muncul ya. Eat food tuh ada di 0, 1, 2, 3 ya. Lu pengen masuk mengerucut ke food, berarti lu tinggal tambahin sebelah sininya karena ini multidimensi. Jadi food itu urutan keberapa di sini? 0, 1, indeks ke 1 dari array yang indeks ketiga lah, pusing-pusing lu pada ya. Array 3, 1 itu adalah food. Oke, benar. Kalau 3, 0 itu adalah eat. Karena kan 0, 1, 2, 3, 0, 1 3, 0 berarti eat, 3, 1 berarti food. Nih eat, ini food gitu kurang lebih. Kalau misalkan ini array 1, kalau misalkan ininya 0, itu kan tetap balik ke pisang. Kalau di sini lu pakai double kayak gini 0 ke 1 misalkan, nggak akan ada ya. Jadi di dalam array itu bisa bersifat apa saja, termasuk juga sebuah function di dalam sini. Taruhlah di dalam tomato itu kita punya function, isinya console.log ini tomat. Nah, kalau kita pengen manggil si tomato ini kayak bagaimana? Apakah kayak cara yang tadi yang 012? Yes, tapi function tomatnya nggak muncul ke console log. Sedangkan kita pengen muncul tulisan ini tomat, berarti di sini dot tomato. Muncul ini tomat. Kalau gua eksekusi seperti ini di luar console log, karena di dalam sini sudah console log, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita kasih beginian, ini tomat, karena tomato itu sebuah function. Pusing? Sekarang kita coba merging dua buah array menjadi satu, kurang lebih dengan cara yang cukup sederhana. Taruhlah di array pertama, array saya, lagi-lagi array saya itu kita punya 3 atau berapa buah inilah ya, buah anggur. Gua duplikat, terus lu punya variabel array kamu dengan isian di sini misalkan bibir dan juga setan dan juga misalkan trompet. Kalau kita mau combine itu berarti kita bikin satu penampungan variabel baru di sini, merge array sama dengan array saya atau array kamu, bebas terserah lu, .concat dengan array yang mana. Artinya array saya digabung dengan array kamu. So kalau gua console.log merge array itu akan menghasilkan penggabungan semuanya. Anggur, pisang, alpukat, bibir, dan semua ini. Itu kalau penggabungan array pakai concat. Sekarang kita coba untuk mapping datanya, untuk memecah data array yang ada di dalam sini. Itu udah tercombine kan banyak ya. Terus kita pecah merge array ini ya dengan cara beberapa hal. Kita pakai kayak list of merge array, terus tinggal lu enter, kasih tab, terus console.log listnya. Gini doang juga bisa, dan akan menghasilkan urutan-urutan dari isi di dalam array tersebut yang sudah tercombine gitu bro. Ini semua muncul per urutan. Kalau pengen muncul indeksnya itu bisa pakai yang namanya in, list in merge array, console.log list. List ini dipanggil lagi di sini, yang mana artinya list ini adalah hasil akhir dari loopingan yang kita lakukan. Kita di sini melooping yang merge array. Jadi kalau dilihat 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak data itu. Kalau misalkan pengen keduanya lu punya, lu bisa pakai mapping, map.map, merge array.map kayak begini. Terus lu kasih dua parameter. Yang pertama itu parameter nilainya, taruh value dan taruh index di sini. Lalu lu kasih function, raw function kalau gue kayak gini biasanya. Terus lu tinggal console.log value dan juga indeksnya. Jadi kalau dicek nanti akan menjadi seperti ini.
Anggur indeks ke 0, pisang indeks ke 1, ini indeks ke 2, atau lu balik-balikin juga boleh, di sini indeks, di sini value. Kayak begini juga bisa. Dan kita akan coba merealitakan ini bro. Misalkan ini tuh datanya data dari bagian back end di belakang sana ya, dari API. Taruhlah datanya kurang lebih kayak macam begini. Misalkan ini datanya, datas. Lalu kata bos lu disuruh, gue pengen di bagian front end itu muncul bagian namanya doang, gak usah dikasih tahu stacknya apa, apanya kayak gimana. Ya kita bisa pakai banyak cara. Salah satunya misalnya mapping data ya. Taruhlah ini gue hide dulu. Datas.map. Kayak tadi lagi, lo masukin valuesnya apa, lalu indeksnya indeks apa ke berapa, kasih raw function, lo kasih return di sini values.name. Atau kasih konsol log dah. Maka akan memunculkan nama-namanya saja. Afrizal, ini misalkan Budi, Retno, Satyo. Kayak begitu ya. Ini JS 30. Ntar gua rombak dulu datanya pokoknya. Nah, misal datanya kayak gini ya. Terus kita disuruh munculin Afrizal, Budi, Retno dan juga Satyonya doang. Jangan pakai yang lain-lain. Maka tinggal ambil values.name, artinya nama dari runtunan array yang udah kita map. Afrizal, Budi, Retno, Satyo. Kalau misalkan disuruh munculin lagi apanya gitu, misalnya stacknya itu apa, ya lu masukin aja sini values.stack. Afrizal JS, Budi PY, Retno PHP, Satyo C++, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau pengen semuanya ya udah tinggal values doang, berarti muncul kayak begini per masing-masing ini. Kalau misalkan disuruh munculin sesuai urutan usia ya kan, di sini datanya ada usia 30, 40, 23, 33. Pengen disuruh munculin urutan usianya. Ya berarti kita bukan pakai .map tapi pakai .sort. Di sini perbandingan A and B biasanya. Terus lu masukin di sininya misalkan b.age kurang dari a.age. Lu lakukan apa gitu kurang lebih. Lalu di map values console.log values. Jadi kalau lu cek ke sini, dia akan sesuai urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau misalkan kebalikan dari yang terbesar ke yang kecil, berarti lu tinggal ubah ini jadi A, ini jadi B. 23, 30, 33, 40. Kurang lebih kayak gitu, kelihatan ya. Kalau misalkan di filter pakai usia yang di atas 30 doang, yang mana di atas 30 itu cuman ada Afrizal, Satyo dan Budi. Retno nggak masuk di atas 30. Jadi kita pakai filter yang usianya x.age lebih dari 30. Oke, kalau kita lihat sini 40 dan 33, karena tadi lebih darinya itu nggak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan maka gua pun akan masuk karena usia gua sama dengan 30. Misal kalau udah kayak gini diurutin lagi, ya udah tambahin lagi misalkan pakai .sort gitu ya. Di mana sortnya di depan sini kayak yang tadi misalkan AB b.age kurang dari a.age. Jadinya 40, 30, 33 bla 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 ya. Nggak masuk tuh si anak kecil yang umurnya 23 tuh nggak masuk. Kalau pengen sesuai urutan dari bawah ya balikin aja 30, 33, 40. Dan kalau misalkan pengen yang muncul si anaknya doang, berarti di bawah usia 30 itu muncul dia. Kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Capek ya gituan, pusing ya, nggak seru emang sih. Tapi dah gimana belajar kayak gitu, sorting, filter. Tapi ini pakai bantuan dari JavaScript-nya, pakai sort, filter kayak begininya. Biasanya kalau lamar kerja tuh nggak boleh dipakein map, nggak boleh pakein filter, nggak boleh pakein sort. Kalian mesti bikin kayak algoritma sendiri untuk memecah masalah tersebut tanpa menggunakan sort, filter dan segala macam. Itu ntar berkaitan sama yang namanya algoritma lah biasanya kayak gitu ya. Permainan struktur data kurang lebih. So untuk materi array kurang lebih kayak gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah setidaknya wawasan buat kalian yang belum tahu apa yang terjadi tadi sebelumnya. Terus sekarang kalian jadi tahu oh kayak gitu ternyata, walaupun gak dipraktekin tapi seenggaknya kalian bisa tahu. Gitu aja. Nanti kita bahas apa lagi, kalian komen aja di kolom komentar, oke? Bye.